Jadi nggak masuk hari ini siapa saja? Oh saya hadir di sini. Terus. Oke. Langsung saja ya. Masalah apa? Kita sedikit dari keberagaman budaya di Indonesia. Sebelumnya kalian tahu apa itu keberagaman? Suatu kondisi alam masyarakat terdapat banyak perbedaan di berbagai bidang seperti etnik atau suku bangsa, ras, agama, keyakinan, ideologi politik, sosial budaya, ekonomi, dan bidang lainnya. Materi keberagaman adalah suatu kondisi dalam masyarakat yang terdapat banyak perbedaan. Nah, di mana suatu masyarakat dan dimanapun ada masyarakat, di beberapa tempat ada masyarakat yang mempunyai tempat banyak perbedaan di berbagai bidang. Itu ada perbedaan seperti etnik suku bangsa. Kita di Indonesia itu tidak hanya satu suku bangsa, tapi banyak satu suku bangsa yang ada di Indonesia. Ada berapa punya suku yang ada di Indonesia? Ada banyak. Ya, di mana setiap masyarakat itu mempunyai keyakinan. Biasanya ada keyakinan apa? Coba dari kelas ini, apakah ada perbedaan yang kalian temui dari teman-teman kalian? Apakah
Ya, oke, terima kasih semuanya. Mari kita lihat satu persatu. Yang pertama di sini ada posisi geografis wilayah Indonesia. Nanti kita jelaskan. Yang kedua ada wilayah kepulauan. Selanjutnya perbedaan kandungan alam. Yang tadi dijelaskan oleh teman sana sama saja. Terus ketersediaan transportasi dan teknologi komunikasi. Selanjutnya terakhir penerimaan masyarakat terhadap perubahan. Kita bahas dari posisi geografis wilayah Indonesia. Coba dibaca. Oh, boleh. Ya. Ini faktor yang pertama, posisi geografis wilayah Indonesia. Nah, sampai kalian tahu posisi pemerintahan Indonesia ya? Sangat strategis karena terletak di antara dua benua Asia. Dua apa? Dua apa? Samudra apa? Terus Samudra Utara. Pasifik di sini. Samudra
aktivitas tata pencariannya kebunan, kopi, terus lanjut teh, bis, kol. terus dari dataran rendah di pesisir pantai. Dataran rendah ya petani. Di pesisir pantai Mas. Pesisir pantai nelayan, petani ya. Setiap daerah yang berbeda berpengaruh terhadap pembangunan masyarakat. Sebagai contoh, masyarakat yang tinggal di daerah pesisir pantai memiliki mata pencaharian sebagai nelayan, sedangkan di dataran rendah sebagai outlet kebun. Nah itu jadi faktor penyebab keberagaman di Indonesia. Selanjutnya ada ketersediaan transportasi dan teknologi komunikasi. Nah, kemajuan transportasi dan teknologi komunikasi memiliki pengaruh besar terhadap kehidupan masyarakat. Yang pertama, transportasi. Transportasi ini bagaimana? Ketersediaan sarana transportasi yang memadai memungkinkan mobilitas masyarakat dari suatu tempat ke tempat lain dan kemudahan. Nah, itu menjadi faktor penyebabnya keberagaman. Terus dari teknologi komunikasi. Kemajuan teknologi komunikasi mempermudah masyarakat untuk saling berkomunikasi antar daerah tanpa hambatan ruang dan waktu. Semakin cepat kan? Beda dari zaman dulu. Dulu kan masih menggunakan surat yang biasanya kadang membuat masuk kulkas seminggu lagi baru datang. Terus mau balas juga menunggu 1 minggu. Sekarang kan mudah ada dengan teknologi yang tadi seperti HP lah. Terus selanjutnya kedua hal ini sarana transportasi dan komunikasi mengaruhi pertukaran budaya yang pada akhirnya mendorong terbentuknya keberagaman. Contohnya apa? Mendorongnya teknologi. Cara mendorong kebudayaan dari keberagaman budaya melalui teknologi. Mengupload tarian-tarian di TikTok. Mengupload tarian-tarian. Tarian tradisional. Tradisional terus. Memajukan gedung Pak. Velocity Pak. Terus selanjutnya penerimaan masyarakat terhadap perubahan. Penerimaan masyarakat terhadap perubahan. Tidak semua masyarakat satu suku bangsa itu menerima perubahan. Contohnya budaya mana yang tidak mau menerima perubahan? Yang mana? Papua masih masih murni dengan kebudayaannya. Jika masyarakat ada sesuatu yang baru atau budaya yang berasal dari luar atau asing juga turut mempengaruhi keberagaman. Ada masyarakat yang juga menerima budaya baru atau asing, namun ada pula masyarakat yang sulit menerimanya. Kondisi di mana masyarakat mudah menerima budaya asing akan mendorong terjadinya budaya dalam kehidupan mereka. Bisa mempengaruhi, menyebabkan. Sebaliknya masyarakat yang cenderung tertutup terhadap budaya asing akan mengalami proses pembaruan budaya yang sangat lambat. Ya sulit untuk menghadapi perubahan. Selanjutnya ada keberagaman di Indonesia. Nah, keberagaman di Indonesia ada berapa? Ya, singkat saja ada 4. Nah, yang pertama dari suku bangsa. Suku bangsa merupakan gabungan sosial yang dibedakan dari golongan sosial karena memiliki ciri dasar berkaitan dengan asal usul dan tempat asal kebudayaannya. Ciri-ciri dasar seperti beda-bedanya bahasa, beda bahasa.
budaya dari 100%. Yang paling banyak itu ada di Pulau Jawa. 100%. Seluruh budaya. Jawa adalah Di seluruh budaya itu ada 35%. Sudah lebih berapa persen itu Pak? Selanjutnya agama. Agama merupakan keyakinan terhadap Tuhan yang Maha Esa yang wajib dimiliki oleh setiap dan dimiliki sebagai hak dasar setiap masyarakat. Nah, setiap masyarakat yang hidup di Indonesia itu wajib mempunyai ya, jadi kepercayaan jadi. Apa saja agama yang ada di Indonesia? Itu banyak watak di kepulauan Muna. Ya, yang mempunyai visi seperti apa? Itu, ada terus mata sipit. Bola mata berwarna hitam. Tidak kepelatan. Terus adanya berkulit. Selanjutnya ini terakhir ada yang keempat ada orang yang kulit. Ini ras yang kita yang mayoritas yang ada di Afrika. Yang mulai. Kenapa? Nenek moyang bangsa Indonesia. Apa? Kalau orang Jawa itu masuknya di ras mana kebanyakan? Malayan Mongoloid. Terus selanjutnya ada ras Belanda.
Bisa dilihat tadi untuk golongannya dibagi menjadi dua, yaitu ada vertikal dan Horizontal. vertikal itu yang vertikal ya. Bagi masyarakat yang dapat dilihat secara vertikal dan horizontal. Secara vertikal penggolongan berdasarkan seperti Yang kayak ya, kayak ini. oh, Terus masyarakat raja. oh, vertikal B. Kaya. Terus selanjutnya ada sedangkan secara horizontal pengelolaan penggolongan berdasarkan ras, suku, bangsa, agama, jenis kelamin, selanjutnya masih ada lagi pengaruh keberagaman masyarakat di Indonesia. Pengaruh keberagaman masyarakat di Indonesia. Yang pertama pengaruh positif dalam keberagaman masyarakat Indonesia. Yang pertama terciptanya integritas nasional. Yang kedua makin memperkaya citra bangsa terhadap budaya bangsa. Yang ketiga menjadi sarana untuk memajukan pergaulan. Yang keempat menjadi salah satu daya tarik wisatawan asing seperti wisata, tempat-tempat wisata. Selanjutnya pengaruh negatif keberagaman dalam masyarakat. Yang pertama memicu terjadinya konflik dalam masyarakat. Biasanya yang nggak menerima bukan dulu, tidak menerima budaya yang paling benar, menganggap budaya sendiri itu yang paling benar, tidak menganggap budaya lain itu salah. Terus terakhir bagaimana fanatisme secara perbudakan. Lanjut, langsung aja
jelaskan maka background budaya dapat menjadi terima kasih sekian materi dari materi hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf.